Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla di sini akan membawakan materi tentang penerapan informatika. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Sederhananya, informatika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan pengolahannya menggunakan komputer. Pada materi ini, ada 3 bidang yang saya ambil dalam penerapan informatika beserta dampaknya. Yang pertama, penerapan informatika dalam bidang sosial. 1. Komunikasi melalui konferensi video. Sejatinya berkomunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dilakukan secara langsung dalam satu tempat yang sama. Kemajuan iptek di bidang sosial budaya berhasil memudahkan aktivitas manusia dengan hadirnya teknologi konferensi video. Kini 2 orang atau lebih bisa melakukan komunikasi dari tempat yang berbeda-beda dalam satu kesempatan. Yang kedua, belajar bahasa asing secara daring dengan gratis. Belajar bahasa asing dulu dilakukan secara konvensional. Masyarakat yang berminat belajar bahasa asing harus mendaftar ke lembaga-lembaga pelatihan agar mampu menguasai bahasa asing. Kemajuan iptek memudahkan masyarakat memanfaatkan platform pelatihan bahasa asing secara daring tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, adopsi gaya busana yang semakin variatif. Perkembangan iptek membuat adopsi gaya busana jadi semakin variatif. Masyarakat kini bisa mendapatkan cara berpakaian dari mana saja dan kapan saja. Siapa saja bisa meniru gaya busana yang sesuai dengan minat, kepribadian, dan memudahkan aktivitas harian. Memasuki bidang penerapan informatika yang kedua, yaitu penerapan informatika dalam bidang pendidikan. 1. Peningkatan pengalaman belajar interaktif. Kemajuan teknologi telah mendorong terciptanya pengalaman belajar yang jauh lebih interaktif dan menarik. Melalui penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan tablet, siswa sekarang dapat mengakses sumber belajar yang beragam dan inovatif. Buku teks digital, media pembelajaran interaktif, dan simulator virtual adalah beberapa contoh penggunaan teknologi yang telah mengubah cara siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih luas. Dalam era digital ini, aksesibilitas pendidikan telah meningkat secara signifikan. Teknologi telah membuka pintu bagi siswa yang sebelumnya terbatas oleh geografis, jarak, atau keterbatasan fisik. Dengan adanya internet, siswa sekarang dapat mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh penjuru dunia. Mereka dapat mengambil kursus online, mengikuti webinar, atau berpartisipasi dalam diskusi online tanpa harus meninggalkan rumah. Bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil, teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan guru dan materi belajar yang berkualitas. Yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi guru dan siswa. Dalam dunia pendidikan, kolaborasi antara guru dan siswa sangat penting. Teknologi telah memperkaya cara kita berkolaborasi, memungkinkan guru dan siswa untuk saling berbagi ide, berkomunikasi lewat email atau pesan instan, serta bekerja sama dalam proyek-proyek kreatif secara virtual. Ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa, tetapi juga membantu dalam pengembangan kemampuan kerjasama dan keterampilan interpersonal mereka. Yang terakhir, bidang penerapan informatika yang ketiga yaitu penerapan informatika dalam bidang bisnis. 1. Kemudahan akses dan globalisasi. Teknologi digital telah menghapus batasan geografis dalam dunia bisnis. Melalui internet dan perangkat digital, bisnis dapat diakses secara global dengan cara cepat dan mudah. Hal ini membuka peluang baru untuk berinteraksi dengan pasar internasional, menjangkau konsumen di seluruh dunia, dan memperluas jaringan bisnis secara global. Perusahaan dapat menjalankan operasi mereka secara online, menjual produk dan layanan melalui platform e-commerce, dan memanfaatkan teknologi logistik untuk mengirimkan barang dengan efisien ke berbagai negara.
Yang kedua, perubahan dalam model bisnis. Inovasi digital telah mempengaruhi model bisnis tradisional dan memunculkan model baru yang mengikuti tren teknologi. Contohnya adalah bisnis berbasis platform, di mana perusahaan menyediakan platform digital untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Model bisnis ini memungkinkan penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses transaksi, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Selain itu, model bisnis berlangganan atau subscription based juga semakin populer, di mana pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mengakses produk atau layanan secara terus-menerus. Yang ketiga, pemasaran dan interaksi konsumen yang lebih efektif. Teknologi digital telah mengubah cara pemasaran dilakukan. Dengan adanya media sosial, iklan digital, dan analitik data, perusahaan dapat memahami preferensi konsumen dengan lebih baik dan menyampaikan pesan pemasaran secara lebih tepat sasaran. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data konsumen, perusahaan dapat mempersonalisasi komunikasi dan menargetkan penawaran yang relevan. Selain itu, interaksi dengan konsumen juga menjadi lebih interaktif melalui saluran digital seperti chatbot, layanan pelanggan online, dan media sosial. Contoh penerapan informatika dalam bidang sosial yaitu sosial media yang merupakan platform online untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Beberapa aplikasinya yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter yang sekarang diganti namanya menjadi X. Contoh penerapan informatika dalam bidang pendidikan yaitu e-learning yang merupakan pembelajaran online yang memanfaatkan banyak platform dan teknologi digital. Beberapa aplikasinya yaitu Google Classroom, Ruang Guru, dan Brainly. Yang terakhir, contoh penerapan informatika dalam bidang bisnis yaitu e-commerce yang merupakan perdagangan elektronik yang memanfaatkan internet untuk melakukan jual beli. Beberapa aplikasinya yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Itu saja materi dari saya mengenai penerapan informatika. Terima kasih yang sudah menyimak atau menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.